Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah berdoa semuanya? Yuk berdoa dulu yuk. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, gimana nih anak-anak kabarnya? Baik semua? Baik ya? Oke, sebelum memulai agenda kita atau pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu, ya. Oke, kita bernyanyi Kalau Kau Suka Hati, oke? Biar tambah semangat, biar nanti waktu pembelajaran dimulai kalian bisa semangat dan juga bisa memperhatikan pelajaran dengan baik, ya. Kita nyanyi sama-sama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Oke, baik. Semuanya sudah semangat ya. Oke, Ibu mau absen nih. Hari ini siapa yang gak masuk? Nanti bilang ya, biar nanti Ibu catat di buku absen. Oke, kita mulai dari absen pertama. Sherly Ratnawati, hadir? Hadir, oke. Yang kedua, Desi Fitrianingsih, hadir? Hadir, oke. Aprilia Dwi Indah Pertiwi, izin. Izin, tadi sudah bilang ke wali kelasnya izinnya? Sudah ya. Terus ada Muhammad Takwim, ada? Ada. Hafid Ahmad Afendi, ada? Ada, oke. Terus yang terakhir ada Miladia Octavia, ada? Ada. Yang belum kepanggil siapa? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah semuanya berarti Ibu bisa langsung ke pembelajaran nih. Bisa ya? Oke. Nah, kita sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya nih. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran minggu kemarin? Yang Ibu bahas minggu kemarin itu tentang apa? Ayo angkat tangan, siapa yang tahu? Ada yang tahu? April? Iya. Iya? Apa? Zaman kebodohan, pintar sekali, atau zaman jahiliyah. Coba sebutkan 3 saja. 3 aja ya. Yang dimasukkan zaman jahiliyah itu orang-orang itu sering melakukan apa di zaman jahiliyah? Yang pertama ada apa? Iya, mengubur anak perempuan. Yang kedua, menyembah patung berhala yang dibuat sendiri ya. Terus yang ketiga, terjadinya perbudakan. Pinter semua, berarti masih ingat untuk pelajaran kemarin. Dan sekarang sudah siap untuk melakukan atau untuk belajar bersama pembelajaran selanjutnya yang lebih seru? Masih semangat ya? Oke, Ibu langsung saja mulai, oke? Ya, sebelum pelajaran
pelajaran dimulai, kalian semua ayo persiapkan bukunya. Buku Sejarah Kebudayaan Islam seperti ini ya. Sejarah Kebudayaan Islam, ayo semuanya disiapkan. Pada bawa buku semuanya ya. Bawa ya. Kalau nggak bawa, gini aja, kalian gabung sama temennya nggak apa-apa. Untuk kali ini nggak apa-apa, untuk minggu depan kalau nggak bawa, kalian silahkan pinjam buku di perpustakaan, oke? Oke, sudah? Nah, kalian buka pada halaman ketiga, yaitu pada peta konsep. Nah, ibu di sini juga ada, nanti akan ibu kasih di sini peta konsep untuk pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, kenapa sih kok Nabi Muhammad dan para sahabat ini berdakwah? Ada yang tahu? Iya, untuk menyebarkan Islam pastinya ya. Kalian lihat peta konsepnya? Nah, di situ sudah ada, yaitu ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, itu nanti kita akan membahas tentang yang pertama, masa awal dakwah Nabi Muhammad. Terus yang kedua kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah dan juga ketabahan sahabat Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, nanti pada masa awal dakwah Nabi Muhammad kita akan membahas tentang dakwah secara terang-terangan dan juga secara sembunyi-sembunyi. Ya, nanti kita akan tahu penyebabnya. Kenapa sih kok dakwahnya ini secara sembunyi-sembunyi dan juga ada yang secara terang-terangan? Kenapa kok nggak sembunyi-sembunyi semuanya? Kenapa kok nggak terang-terangan semuanya? Nanti kita akan bahas di situ. Nah, selain di situ nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana ancaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dalam berdakwah itu sering sekali diancam atau dimusuhi oleh pamannya. Nah, nanti kita akan bahas di situ. Nah, ketabahannya seperti apa sih, sabarnya Nabi Muhammad dalam menghadapi keluarganya yang menentang dakwahnya dia itu seperti apa, beliaunya itu seperti apa gitu ya. Terus nanti yang ketiga kita akan membahas tentang ketabahan para sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi kan juga ikut berdakwah nih. Jadinya nanti juga akan ada satu cerita di mana sahabatnya ini juga mengalami ancaman atau penolakan dari kafir atau orang-orang Quraisy gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu, oke? Nah, langsung saja kalian buka pada halaman 4. Oke, kalian buka halaman 4. Yang ini. Yang ini yang ada gambarnya 2 ini ya. Sudah semuanya? Oke. Nah, di situ adalah kalian bisa melihat gambar, mengamati gambar masa awal dakwah Nabi Muhammad ya. Terus di sini juga pada halaman 5, ayo lakukan. Ayo kalian lihat, ayo lakukan. Di situ ada dakwah secara sembunyi-sembunyi, benar sekali. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada yang tahu kenapa kok dakwahnya dilakukan sembunyi-sembunyi? Ibu terangin dulu ya. Nah, dakwah sembunyi-sembunyi. Kenapa kok dikatakan dakwah sembunyi-sembunyi? Awal mulanya adalah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Di mana di dalam ayat atau di dalam surah Al-Mudaththir ayat 1-7 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah pertama kalinya dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nah, ayat Al-Mudaththir itu 1-7 seperti apa? Nah, Ibu akan terangin di sini. Ayo kita baca sama-sama ya. Mulai bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir. Artinya, wahai orang-orang yang berkumpul. Ayat kedua.
Kum fa'angzir. Bangunlah lalu bersihkanlah pakaianmu. Ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Nah, Tuhanmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ayat yang keempat, wa siyyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Oke. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Warujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Ayat keenam. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ayat terakhir, wali rabbika fadbir, dan karena Tuhanmu lah bersabarlah. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, surat Al-Mudaththir ayat 1-7, di situ disebutkan bahwasanya, hai orang-orang yang berkumpul, hai Muhammad, hai orang-orang yang berkumpul, berikanlah peringatan kepada kaum Quraisy, berikanlah peringatan untuk perintah untuk berperingatan itu adalah perintah untuk berdakwah, yaitu untuk mengingat Tuhanmu atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Untuk diperingatkan tentang agama Islam, untuk diperingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyembah lagi berhala. Gitu ya. Dan juga diperintahkan Nabi Muhammad untuk selalu bersabar dalam menghadapi penolakan dari kaum-kaumnya atau kaum Quraisy yang diberikan peringatan tetapi belum bisa menerima, seperti pamannya dan saudara-saudara dekat lainnya. Nah, pada dakwah sembunyi-sembunyi ini, di awal dakwahnya Nabi Muhammad melaksanakan dakwahnya itu hanya kepada keluarga-keluarga dekatnya saja, yaitu di rumahnya Arkam bin Abi Arkam. Oke. Jadi keluarganya dikumpulkan jadi satu di rumahnya Arkam bin Abi Arkam. Di sana itu Nabi Muhammad menjelaskan tentang agama Islam, berdakwah tentang agama Islam. Nah, apakah semuanya menerima, Bu? Tidak semuanya menerima dakwah Nabi Muhammad. Ada beberapa saudaranya juga yang menolak dan bahkan memusuhi Nabi Muhammad dan menjadi pelopor orang yang menyerang Nabi Muhammad. Nanti akan kita bahas di yang kedua, yaitu kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad dalam menghadapi dakwahnya ya. Terus juga dari dakwah Nabi Muhammad yang secara sembunyi-sembunyi ini, ada beberapa keluarganya yang masuk ke dalam Islam. Ya, itu siapa saja, Bu? Yaitu ada, kalian bisa buka pada buku halaman 5, yaitu ada Khadijah bin Khuwailid, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abi Arqam yang tadinya itu pemilik rumahnya itu untuk berkumpul. Terus ada Ummu Aiman dan juga Zaid bin Haritsah. Nah, dari orang-orang tadi atau keluarganya Nabi tadi itu sangat beruntung karena dalam memahami Islam itu dapat langsung dari Nabi Muhammad. Yang menerangkan langsung itu adalah Nabi Muhammad. Dan dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam tadi disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi tadi, Nabi Muhammad itu memerlukan waktu 3 tahun lamanya untuk beliau dan Nabi Muhammad baginda Rasulullah itu mendapatkan wahyu yang selanjutnya, yaitu perintah untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Nah, tidak lupa juga pada dakwah yang sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad itu sudah mengalami yang namanya penolakan dari pihak keluarga di mana-mana. Jadinya
cukup parah, sudah mengalami masa-masa yang lama dan cukup parah, dan akhirnya beliau mendapatkan wahyu selanjutnya untuk diperintahkan berdakwah secara terang-terangan. Nah, pada dakwah terang-terangan ini Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pada surat Al-Hijr ayat 94. Kalian bisa lihat pada buku halaman 6. Di sini ada ayat Al-Hijr, surah Al-Hijr ayat 94. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa ahrid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maksudnya gimana? Di situ Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk berterang-terangan kepada, bisa dikatakan, orang-orang musyrik di sekitarnya yang sebelumnya kan beliaunya berdakwah secara sembunyi-sembunyi hanya kepada keluarganya saja. Kali ini Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan kepada kaum-kaum Quraisy. Nah, dalam dakwah secara terang-terangan Nabi Muhammad pertama kali melakukan langkah, yaitu memberikan jamuan dan mengumpulkan saudaranya dan orang-orang besar, orang-orang yang terpandang dalam kaum Quraisy tersebut. Dan Nabi Muhammad berdakwah dengan menyebutkan kita harus menyembah Allah, kita menjauhi kekerasan dan saling menyayangi satu sama lain. Nah, dalam dakwah Nabi Muhammad yang secara terang-terangan ini, tidak semua menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Hanya sebagian kecil saja yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad, tapi sebagian besar ini menolak. Apalagi paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab ini sangat-sangat menolak dakwah Nabi Muhammad dan mengancam bahwasanya akan memusuhi Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad terus meneruskan dakwahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi pamannya ini, Abu Lahab ini, mengancam Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya secara terang-terangan ini. Tapi dari ancaman-ancaman tersebut Nabi Muhammad tetap gigih dan juga tetap bekerja keras untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan, gitu ya. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Oke. Nah, yang pertama yaitu ketabahan Nabi Muhammad dalam menghadapi pamannya sendiri. Nah, yang ibu jelaskan tadi, pamannya itu bernama paman Abu Lahab. Oke. Nah, pamannya ini sangat-sangat menentang dakwahnya Nabi, memusuhi dan mengancam Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu yang paling ekstrim dalam memusuhi Nabi Muhammad. Nah, tindakannya seperti apa saja sih, Bu, yang dilakukan oleh pamannya Nabi Muhammad ini? Nah, pamannya Nabi Muhammad ini, suatu hari Nabi Muhammad itu sholat di masjid. Nah, Abu Lahab ini, pamannya Nabi, meletakkan kotoran itu di atas telapak kakinya Nabi Muhammad. Nah, selain Abu Lahab ini, istrinya pun juga melakukan hal yang sama, yaitu meletakkan duri-duri di sepanjang jalan menuju masjid. Jadi dengan tujuan Nabi Muhammad ini kalau lewat jalan menuju masjid ini kakinya akan kesakitan karena ada duri-duri itu, gitu. Dan ini timbullah, yaitu diturunkannya surat Al-Lahab. Nah, kalian tahu kan surat Al-Lahab, yaitu ayat 1 sampai 5. Nah, apakah sudah paham semua yang Ibu jelaskan? Nah, kalau kalian agak lebih paham lagi, Ibu akan memberikan kalian sebuah kuis. Atau bisa dikatakan sebelum kuis ini kita melakukan berkelompok terlebih dahulu.
Ibu akan membagi kalian menjadi berkelompok. Nanti kalian membuat rangkuman ya. Rangkuman tentang apa yang Ibu sampaikan tadi dan juga apa yang ada di buku kalian rangkum, dan nanti akan ada yang maju satu persatu dari kelompoknya untuk menjelaskan rangkuman yang telah dibuat oleh kelompoknya. Nah, dilakukan rangkuman ini agar kalian lebih paham dan kalian memiliki rangkuman. Dan setiap anak juga harus menuliskan rangkumannya pada bukunya sendiri-sendiri ya. Oke, ibu bagi sesuai deret saja ya. Deret pertama ini kalian merangkum tentang dakwah terang-terangan. Ya, ibu acak ini. Deret kedua kalian merangkum tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, kalian merangkum tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah, dan yang keempat kalian merangkum tentang ketabahan sahabat Nabi dalam berdakwah ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Nanti kalau yang sudah, Ibu akan acak dari kelompok 1 sampai 4 nanti siapa yang akan maju terlebih dahulu gitu ya. Iya, Ibu kasih waktu mulai dari sekarang, silakan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ditanyakan, yang tanya silahkan angkat tangan. Oke? Siapa? Lina. Oke, mau tanya apa? Iya, jadi gini, Nabi Muhammad meskipun diserang seperti itu mulai dari pamannya sendiri sampai seluruh kaum Quraisy itu juga menentang, Nabi Muhammad tetap sabar karena Allah juga memerintahkan untuk tetap bersabar, karena memang untuk menerima dakwah yang sebesar itu dan mengalihkan kepercayaan suatu orang atau suatu kaum itu sangat susah. Jadi Nabi Muhammad tetap bersabar dan juga tetap, meskipun diserang seperti itu, Nabi Muhammad tetap menyebarkan dakwahnya untuk selalu menyembah Allah, juga untuk melakukan kebaikan, tidak melakukan kekerasan seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu tetap sabar dan tetap bekerja keras untuk melakukan dakwah secara terang-terangan gitu. Nah, karena waktunya sudah habis untuk hari ini, pembelajaran hari ini, semoga kalian paham, dan nanti kalau tidak paham dibuka lagi bukunya, dibaca lagi ya. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu kasih tugas aja untuk kalian kerjakan di rumah agar lebih paham lagi ya. Tugasnya adalah kalian buka dulu buku kalian halaman 13, oke? Halaman 13 yang uji kompetensi. Nah, kalian kerjakan dari nomor 1 sampai 5 ya. Kerjakan nomor 1 sampai 5, ditulisi yang besar di bukunya PR, pekerjaan rumah. Dan untuk minggu depan kita review bersama-sama, kita cocokkan bersama-sama. Nanti kalau nggak gitu dikumpulkan ke Ibu, nanti Ibu koreksi gitu aja ya. Itu kalian kerjakan ya. Nah, kalau sudah semuanya, karena waktunya tinggal 5 menit, kita akan berdoa, oke? Sebelum berdoa, ayo semuanya dirapikan dulu, dimasukkan dulu buku-bukunya, Ibu tunggu, oke? Sudah semuanya, sudah rapi? Ayo, ada yang ketinggalan nggak itu di laci? Coba dilihat di lacinya ada yang ketinggalan? Sudah semuanya? Untuk hari ini yang piket siapa? Oh ya, nanti dibersihkan, kelasnya disapu ya sebelum pulang. Nah, udah Ibu akhiri saja. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ilmu yang diberikan Ibu tadi bermanfaat buat kalian semua dan paham dan mengerti. Dan nanti kalau
pulang langsung pulang ya, jangan jajan, jangan main dulu. Kalau mau main ganti baju dulu, pamit pada orang tua, Bu aku mau main sama teman gitu ya. Dan nanti yang belum dijemput kalian tunggu saja di depan kelas aja ya, nggak usah di jalan, bahaya nantinya ya. Ayo semuanya anteng dulu. Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini. Semoga menyenangkan dan minggu depan lebih menyenangkan lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan semuanya.